Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali bersama pembelajaran online untuk hari ini, hari Rabu. Kita akan memulai pembelajaran ini dan kita akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga. Jadi tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, dalam hal ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan membandingkan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Yang kedua, sikap-sikap yang harus dimiliki pekerja. Kemudian 3, kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah, kita akan belajar tentang itu nanti. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Nanti absen bisa langsung ke WA Group. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Bila sebentar Tuhan kami akan mempelajari pembelajaran 3 ini, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan buka hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami dapat menjalani pembelajaran hari ini dengan penuh sukacita dan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, baiklah, setelah kita berdoa kita akan mulai ceritanya. Jadi di dalam sebuah dongeng ataupun cerita itu pasti memiliki tokoh. Nah, tokoh itu adalah pemeran dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu bisa bersifat antagonis, juga bersifat protagonis ataupun bersifat baik. Nah, dari sifat-sifat tokoh tersebut dapat kita cermati dan dapat kita tarik kesimpulan. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kegiatan, pekerjaan, bahkan di dalam setiap aktivitas apapun harus didasari dengan sifat-sifat yang tentunya baik. Nah, sifat-sifat baik apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja keras. Itu adalah sifat-sifat dan sikap yang harus dimiliki ketika kita menjalani sebuah pekerjaan ataupun tanggung jawab. Nah, sikap-sikap itu harus selalu diutamakan ketika kita melaksanakan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja keras. Bahkan di dalam setiap aktivitas pembelajaran pun, sebagai seorang siswa, kamu harus memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga di dalam pembelajaran ataupun tugas-tugas kamu bisa mengerjakan sendiri, kamu bisa berdisiplin, mengerjakan tepat waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, dari sifat-sifat tersebut, yang namanya tanggung jawab itu pasti memiliki kewajiban. Nah, kewajiban kita itu antara lain adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup, patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku, menjaga keselamatan diri sendiri, fasilitas, dan orang lain. Jadi ketika nanti kamu sudah besar, nah kalau yang sekarang ini yang harus kamu lakukan adalah belajar. Nah, tetapi nanti ketika kamu sudah mulai beranjak dewasa dan mendapatkan pekerjaan, ada sikap-sikap yang harus kamu bawa di dalam sebuah pekerjaan, yaitu tadi 4 sikap tadi. Kemudian ada kewajiban yang harus kamu lakukan, yaitu ada 3 tadi: menjaga kelestarian lingkungan hidup, patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku, menjaga keselamatan diri sendiri, fasilitas perusahaan, dan orang lain. Ya. Jadi ada beberapa sikap-sikap yang harus kamu jalani ketika kamu menjalankan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab. Kemudian kita lanjutkan ke dalam halaman kita akan mengambil
lagi sampai ini sampai halaman pembelajaran kita ini nanti sampai halaman 37 ya. Isinya cuman teks, membuat dialog. Nanti tugasnya adalah halaman 30, kemudian halaman 32, dan yang tugas selanjutnya adalah kalimat langsung dan tidak langsung ya. Kalimat langsung dan tidak langsung itu adalah kalimat dalam wawancara yang digunakan oleh Titus dan teman-temannya dinamakan kalimat langsung atau kalimat yang ditulis berdasarkan percakapan apa yang kita buat. Nah, tetapi kalau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang kita menceritakan kembali apa yang diucapkan orang, itu namanya kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung adalah kalimat yang ditulis berdasarkan apa yang kita ucapkan tadi sendiri. Nah, ciri-ciri kalimat langsung penulisannya adalah sebelum kalian menulis, kalian menggunakan titik 2 kemudian dikasih tanda petik di awal kalimat sampai di akhir kalimat itu dikasih tanda petik. Contoh seperti halaman 36. Itu Titus dan Bonar itu menggunakan semuanya menggunakan kalimat langsung. Ya, semuanya menggunakan langsung. Kalau kalimat yang tidak langsung itu adalah bagian bawah sendiri, yaitu berupa penyampaian kalimat kepada ayah Titus. Jadi bukan Titus yang bukan percakapan secara langsung, bukan, tetapi Titus menyampaikan apa yang diobrolkan tadi sama temennya. Itu kalimat tidak langsung ya. Nanti kalimat ini kamu buat ya, membuat dialog pendek ya tentang profesi atau tentang pekerjaan. Kamu bisa memilih pekerjaan sama di halaman nomor 37 itu. Nah, contohnya dialog itu seperti pada halaman 36. Nah, seperti teks ada Titus, Bonar, Melani, Bonar, Melani. Nah, nanti kalian buat teksnya 2 lawan saja, artinya kamu sama teman kamu atau sama orang tua kamu. Jadi tidak usah 3, cuman 2 saja ya. Nanti kalau ada yang belum paham, saya ulangi sekali lagi, tugasnya yang harus kalian kerjakan adalah halaman 32 ya, halaman 32, kemudian kolom itu, kemudian halaman 32, terus kemudian sama membuat dialog pendek halaman 37. Jadi tugasnya hanya 2, halaman 37 sama halaman 32. Tugas untuk hari ini adalah itu, dan selamat mengerjakan. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, sarapan terlebih dahulu sebelum mengerjakan supaya kalian bisa tertib menjaga kesehatannya. Terima kasih dan sampai jumpa untuk besok pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, sampai di sini. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.